Ibnu Rushd, sang jembatan akal dan iman. Pada abad ke-12, di kota Cordoba, Andalusia, sebuah pusat kebudayaan Islam di Spanyol, lahirlah seorang tokoh besar yang akan mengguncang dunia pemikiran Barat dan Islam sekaligus. Namanya Ibnu Rushd, atau lebih dikenal di dunia Barat sebagai Averroes. Sejak muda, Ibnu Rushd tumbuh dalam keluarga cendekia. Ayah dan kakeknya adalah hakim dan ahli hukum. Ia tidak hanya belajar hukum Islam fikih tapi juga mendalami ilmu kedokteran, logika, astronomi, matematika, bahkan filsafat Yunani kuno, terutama karya-karya Aristoteles yang saat itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ibnu Rushd dikenal sebagai filsuf yang menjembatani akal dan iman. Ia percaya bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan filsafat, selama keduanya dipahami dengan benar. Baginya, wahyu dan akal adalah dua cahaya yang datang dari sumber yang sama, Tuhan. Namun di zamannya, gagasan ini kontroversial. Banyak ulama konservatif menganggap filsafat sebagai ancaman bagi agama. Tapi Ibnu Rushd dengan berani menulis karya besarnya, Tahafut al-Tahafut, kekeliruan atas kekeliruan, sebagai tanggapan terhadap kritik Imam Al-Ghazali terhadap para filsuf. Dalam karya itu, ia membela para filsuf seperti Aristoteles dan Plato, dengan menyatakan bahwa akal bukan musuh iman, melainkan alat untuk memahami kehendak Tuhan secara rasional. Tak hanya dalam filsafat, Ibnu Rushd juga merupakan dokter kerajaan. Ia menulis banyak buku kedokteran, termasuk ensiklopedia medis yang berpengaruh di Eropa. Dalam astronomi dan hukum, namanya pun dikenal luas. Menariknya, justru di dunia Islam, Ibnu Rushd sempat dikucilkan, karyanya dilarang, dan ia diasingkan ke Maroko. Tapi ironisnya, di Eropa, yang saat itu masih dalam kegelapan abad pertengahan, gagasannya justru dirayakan. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan selama berabad-abad ia dijuluki The Commentator, karena komentarnya atas Aristoteles begitu mendalam dan sistematis. Ibnu Rushd meninggal pada tahun 1198. Jenazahnya dibawa kembali dari Maroko ke Cordoba. Dalam iring-iringan yang simbolik, tubuhnya berada di satu sisi keledai, dan karya-karyanya di sisi lain, seolah menandakan bahwa warisannya dalam pemikiran sama beratnya dengan jasadnya sendiri. Penutup, Ibnu Rushd adalah simbol keberanian intelektual, seorang pemikir yang tak takut menjelajahi batas antara agama dan akal. Meski ditolak di tanah kelahirannya, namanya dikenang di Barat sebagai pionir rasionalisme. Dan hari ini, kita mengenangnya sebagai jembatan antara dunia Islam dan Eropa, antara iman dan logika.